Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama Praja Utama Diego Rivaldo Desti Pijat, NPP 330744. Di sini saya akan menjelaskan apa itu RPJPD. RPJPD berfungsi sebagai acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, efektif, dan efisien. RPJPD ini berlaku selama 20 tahun dengan penetapan yang dilakukan secara sistematis dan terarah. Penyusunan RPJPD disusun berdasarkan berbagai asas penting, antara lain manfaat, demokrasi, keterpaduan, keselarasan, dan keseimbangan, transparansi dan keterbukaan, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Adapun isi dari RPJPD yaitu visi dan misi pembangunan daerah, arah dan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi lokal, rencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta ketahanan sosial budaya. Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan aspirasi. Kedua, analisis data menggunakan data kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk merumuskan rencana yang relevan. Ketiga, drafting, yaitu adalah penyusun draft awal dokumen yang akan dibahas lebih lanjut. Evaluasi dan pengendalian. Setelah RPJPD ditetapkan, evaluasi berlaku dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran dan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki rencana ke depan berdasarkan hasil yang dicapai. Selanjutnya yang kelima, keterkaitan dengan dokumen lain. RPJPD menjadi dasar dalam penyusunan dokumen lainnya, seperti rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah daerah yang berjangka waktu 5 tahun. Hal ini memastikan bahwa semua rencana pembangunan daerah saling terkait dan mendukung pencapaian visi jangka panjang. RPJPD juga diatur dalam Permendagri 86 2017 pada pasal 20 yang mengatur sistematika RPJPD yang dimulai dari pendahuluan, gambaran umum, kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dan penutup. Kedua, ada apa itu RPJMD? RPJMD adalah rencana pembangunan. RPJMD berfungsi sebagai acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, efektif, dan efisien. Ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD serta rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. RPJMD disusun berdasarkan beberapa asas penting, antara lain keterpaduan, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan. Adapun isi dokumen RPJMD yang mencakup visi dan misi pembangunan daerah, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan. Selanjutnya ada kebijakan umum dan program yang akan dilaksanakan selama periode 5 tahun. Yang terakhir ada arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, musyawarah perencanaan pembangunan. Yang kedua, analisis data. Ketiga, drafting, dan yang terakhir, penetapan. Keterkaitan dokumen ini dengan dokumen lain yaitu RPJMD harus mengacu pada RPJPD dan memperhatikan RPJM nasional serta RPJM provinsi. Ini memastikan adanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, serta menjamin bahwa kebijakan pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional. Evaluasi dan pengendalian RPJMD ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran dan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki rencana ke depan berdasarkan hasil yang dicapai. RPJMD diatur pada pasal 47 ayat 5 dan sistematika pendahuluan.
gambaran umum, kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan, dan isu strategis daerah. Visi misi, tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan, dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan Pemda. Urusan teknokratik sampai bab 4. Teknokratik adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsional bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah. RPJMD turun menjadi Renstra perangkat daerah yang memiliki 26 urusan wajib, 6 wajib layanan dasar yang berisikan pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Trantibum, Linmas, dan sosial, dan 20 urusan non pelayanan dasar yaitu Naker, PPPA, Pangan, Pertanahan, LH, Admin Dukcapil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi UKM, Penanaman Modal, Mudora, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian, dan Ketahanan Pangan. Dan terakhir 8 pilihan yaitu Kelautan, Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, SDM, Perdagangan, dan Perindustrian Transmigrasi. Selanjutnya, pengertian dari Renstra SKPD. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang bersifat indikatif. Periode Renstra ini berlaku selama 5 tahun yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi, pengarahan pelaksanaan. Adapun tahapan penyusunan Renstra meliputi yang pertama persiapan penyusunan, kedua di penyusunan rancangan awal, ketiga forum perangkat daerah, dan keempat rumusan rencana akhir, dan yang terakhir ada penetapan. Keterkaitan Renstra ini dengan dokumen lainnya memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, Renstra kementerian atau lembaga, dan Renja perangkat daerah. Ini memastikan bahwa semua rencana pembangunan saling terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pentingnya Renstra ada dua. Yang pertama, akuntabilitas yang menjadi dasar dalam penilaian kinerja perangkat daerah oleh lembaga auditor. Selanjutnya yang kedua, ada partisipasi masyarakat. Proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan lokal. Selanjutnya ada RKPD dan SPM. Yang pertama SKPD. Pengertian SKPD yaitu adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disusun untuk periode 1 tahun. Ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan perencanaan serta penganggaran tahunan, sehingga menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD memuat isi dokumen rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan pendanaannya. Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama persiapan penyusunan, yang kedua penyusunan rancangan awal, dan yang ketiga musyawarah perencanaan pembangunan, keempat perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir penetapan. Keterkaitannya dengan dokumen lain yaitu RKPD harus mengacu pada RPJMD dan rencana kerja pemerintah, serta berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan nasional untuk memastikan keselarasan antara program daerah dan prioritas nasional. Setelah RKPD ditetapkan, evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian program serta efektivitas pelaksanaan rencana tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memperbaiki rencana ke depan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, pengertian dari SPM atau standar pelayanan minimal.
Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penjelasan ringkasnya, pelayanan dasar berarti pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis dan mutu menunjukkan bahwa SPM tidak hanya soal apakah layanan disediakan, tetapi juga kualitas minimal yang harus dicapai. SPM berlaku pada urusan pemerintahan wajib di daerah, yang berarti pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, atau kota berkewajiban menyelenggarakan layanan tersebut. Dasar hukumnya berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Beberapa urusan pemerintahan wajib yang masuk dalam penerapan SPM antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan apa itu Renja SKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun. Renja merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan anggaran. Renja menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga semua kegiatan yang direncanakan memiliki dasar hukum dan anggaran yang jelas. Selanjutnya, tujuan yang kedua untuk sinkronisasi dan harmonisasi. Dokumen ini menjembatani antara rencana strategis perangkat daerah dengan langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Isi dokumen ini memuat kebijakan, arah kebijakan yang akan diambil oleh perangkat daerah, kedua program dan kegiatan, dan pendanaan. Proses penyusunan Renja mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan penyusunan, kedua, penyusunan rancangan awal, yang ketiga, forum diskusi, yang terakhir, verifikasi dan penetapan. Renja perangkat daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini memastikan bahwa semua rencana pembangunan dan daerah terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan IKU, IKK, dan IKD. IKU, IKK, dan IKD adalah akronim terkait kinerja dalam pemerintahan. IKU yaitu indikator kinerja utama adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau tujuan utama organisasi. Selanjutnya, IKK yaitu adalah indikator kinerja kunci, adalah indikator yang lebih spesifik mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan atau kegiatan tertentu di tingkat yang lebih operasional seperti hasil penelitian atau capaian program. Selanjutnya ada IKD yaitu indikator kinerja daerah, yang berarti akronim dari IKU dan IKD yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengukur kinerja daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama atau IKU memiliki tujuan untuk mengukur pencapaian tujuan strategis dan hasil akhir yang ingin dicapai organisasi, yang berfokus untuk berorientasi pada sasaran strategis yang tercantum dalam rencana jangka menengah dan rencana strategis. Contoh, peningkatan kesehatan masyarakat secara umum atau persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Adapun tujuan indikator kinerja kunci yaitu mengukur kinerja pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional, yang berfokus menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan secara spesifik atau hasil-hasil kegiatan tertentu. Contohnya, hasil penelitian bidang kesehatan masyarakat atau persentase tersusunnya profil kependudukan. Selanjutnya, tujuan dari indikator kinerja daerah yang mengukur kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dan berfokus merupakan gabungan dari IKU dan IKK yang disusun yang menjadi acuan. Selanjutnya, contoh dari IKD sendiri, IKD Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis dalam rencana pembangunan daerah. Selanjutnya, apa itu LAKIP, Menpan, RB? Rujuk pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu LAKIP, yang diatur dan dievaluasi oleh
Kemenpan RB. Berikut adalah penjelasan secara lebih rinci dari LAKIP. LAKIP adalah dokumen yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran atau APBD selama 1 tahun anggaran. Laporan ini membandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dan hasil atau capaian kinerja yang sesungguhnya. LAKIP merupakan produk akhir dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang merupakan salah satu cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Peran Kemenpan RB di sini yaitu sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dalam konteks LAKIP, Kemenpan RB berperan sebagai penyusun kebijakan dan evaluator serta pembina. Secara singkat, LAKIP Kemenpan RB adalah sistem dan proses pelaporan kinerja pemerintah yang diatur oleh Kemenpan RB untuk memastikan adanya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan pemerintahan. Selanjutnya ada apa itu LPJ KDH kepada DPRD sekarang berubah menjadi LKPJ KDH kepada DPRD. Perubahan istilah dari LPJ KDH atau laporan pertanggungjawaban kepala daerah menjadi LKPJ KDH atau laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Merupakan bagian dari reformasi administrasi pemerintahan daerah di Indonesia, terutama didorong oleh perubahan landasan hukum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, perubahan landasan hukum. Perubahan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang paling utama adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggantikan PP Nomor 3 Tahun 2007. Perbedaan esensinya adalah LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Istilah laporan pertanggungjawaban menyiratkan adanya konsekuensi hukum yang lebih langsung. Di masa lalu, DPRD memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak LPJ kepala daerah yang bisa berujung pada pemberhentian kepala daerah. Selanjutnya LKPJ, istilah keterangan pertanggungjawaban, mengubah sifat laporan tersebut. DPRD tidak lagi memiliki kewenangan untuk menolak LKPJ secara langsung dan memberhentikan kepala daerah. LKPJ sendiri lebih berfungsi sebagai penyampaian informasi atau gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah disepakati. Fungsi LKPJ saat ini yaitu disampaikan oleh kepala daerah atau gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Fungsi utamanya adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya ada menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Selanjutnya ada membangun hubungan checks and balance yang lebih seimbang antara eksekutif dan legislatif. Secara ringkas, perubahan dari LPJ menjadi LKPJ bertujuan untuk memperjelas kedudukan laporan tersebut sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi, bukan sebagai alat untuk menerima atau menolak secara politis yang dapat mengancam jabatan kepala daerah. DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan, tetapi mekanismenya diatur lebih rinci dalam peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada apa itu LPPD Mendagri. LPPD atau yang biasa kita sebut laporan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah laporan tahunan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Mendagri untuk menggambarkan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan rencana kinerja pembangunan daerah atau RKPD. Beberapa poin penting yang ada di sini. Yang pertama, LPPD mencakup capaian kinerja urusan pemerintahan yang diurus oleh daerah dengan menggunakan indikator kinerja kunci atau IKK yang ditetapkan oleh Mendagri. Selanjutnya, poin yang kedua ada dasar hukum penyampaiannya, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 Ayat 1 yang menyatakan bahwa
Kepala daerah wajib menyampaikan LPPD. Selanjutnya poin ketiga ada LPPD berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat. Di sini saya akan menjelaskan struktur LPPD. Umumnya terdiri atas pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, dan maksud dan tujuan. Selanjutnya ada gambaran umum daerah yang berisikan kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan budaya, dan potensi unggulan daerah. Selanjutnya ada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berisikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan sesuai pembagian urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan masing-masing urusan dinilai dengan indikator kinerja kunci atau IKK yang telah ditetapkan Kemendagri. Selanjutnya ada capaian kinerja penyelenggaraan tugas perbantuan, yaitu uraian pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat yang dilampirkan ke daerah. Yang terakhir ada penutup dan rencana tindak lanjut yang berisikan kesimpulan umum capaian kinerja dan upaya peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Selanjutnya ada proses dan tahapan penyusunan LPPD. Tahapan penyusunan LPPD sendiri meliputi pengumpulan data kinerja dari seluruh perangkat daerah, rekapitulasi dan analisis pencapaian indikator sesuai IKK, penyusunan naskah LPPD oleh tim penyusun kabupaten atau kota dan provinsi, verifikasi dan validasi data oleh Bapeda atau bagian tata pemerintahan, dan yang terakhir adalah penandatanganan dan penyampaian resmi kepada Mendagri melalui sistem ELPPD. Selanjutnya di sini ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah disampaikan LPPD, dievaluasi oleh Kemendagri melalui mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD. Hasil evaluasi menjadi dasar pembinaan, pemberian penghargaan, atau pemberian sanksi administratif bagi daerah yang tidak menyampaikan atau menyusun secara tidak sesuai. Batas waktu pengumpulan LPPD ini wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yakni pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ILPPD, sekarang menjadi RLPPD kepada masyarakat. ILPPD adalah informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, kini secara umum dikenal sebagai RLPPD, atau yang biasa kita sebut ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada masyarakat. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan ILPPD dan RLPPD terdapat pada definisi. Definisi ILPPD itu dokumen informasi yang berisi pokok-pokok LPPD, dan definisi pada RLPPD yaitu dokumen ringkasan yang lebih padat dan mudah dipahami oleh masyarakat yang ditarik dari LPPD. Adapun bagian tujuan dari masing-masing LPPD dan RLPD, pada ILPPD bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan pada RLPPD bertujuan untuk memudahkan masyarakat luas dalam mengakses dan memahami kinerja pemerintah daerah. Pada format pembuatan juga berbeda. Pada ILPPD versi sederhana, dan LPPD yang lebih terperinci, dan pada RLPPD versi yang lebih ringkas dan berorientasi pada masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana dan fokus pada capaian kinerja utama. Tujuan penyampaian RLPPD kepada masyarakat yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi publik, memberikan masukan tanggapan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menyediakan bahan evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan KUA dan PPAS. KUA PPAS adalah singkatan dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Dua dokumen yang menjadi pedoman awal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. KUA menguraikan arah dan kebijakan umum anggaran untuk 1 tahun, sedangkan PPAS merinci program prioritas dan batas maksimal anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap perangkat daerah kebijakan umum anggaran atau KUA. Fungsinya menjadi peta jalan atau pedoman awal penyusunan APBD. Isinya mengandung kebijakan umum mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta asumsi dasar yang mendasarinya untuk 1 tahun anggaran, yang bertujuan untuk mengarahkan alokasi sumber daya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Prioritas Daerah atau RKPD.
Pada PPAS berfungsi memberikan acuan konkret dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. PPAS berisikan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang akan diberikan untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan, dan juga bertujuan untuk menjadi dasar bagi setiap SKPD untuk menyusun RKA agar selaras dengan kebijakan umum dan prioritas yang telah disepakati. Terima kasih. Selanjutnya ada RKPD dan SPM. Yang pertama SKPD. Pengertian SKPD yaitu adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disusun untuk periode 1 tahun. Ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan perencanaan serta penganggaran tahunan, sehingga menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD memuat isi dokumen rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan pendanaannya. Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama persiapan penyusunan, yang kedua penyusunan rancangan awal, dan yang ketiga musyawarah perencanaan pembangunan, keempat perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir penetapan. Keterkaitannya dengan dokumen lain yaitu RKPD harus mengacu pada RPJMD dan rencana kerja pemerintah, serta berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan nasional untuk memastikan keselarasan antara program daerah dan prioritas nasional. Setelah RKPD ditetapkan, evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian program serta efektivitas pelaksanaan rencana tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memperbaiki rencana ke depan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya pengertian dari SPM atau standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penjelasan ringkasnya, pelayanan dasar berarti pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis dan mutu menunjukkan bahwa SPM tidak hanya soal apakah layanan disediakan, tetapi juga kualitas minimal yang harus dicapai. SPM berlaku pada urusan pemerintahan wajib di daerah, yang berarti pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, atau kota berkewajiban menyelenggarakan layanan tersebut. Dasar hukumnya berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Dan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Beberapa urusan pemerintahan wajib yang masuk dalam penerapan SPM antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan apa itu Renja SKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun. Renja merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan anggaran. Renja menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga semua kegiatan yang direncanakan memiliki dasar hukum dan anggaran yang jelas. Selanjutnya tujuan yang kedua untuk sinkronisasi dan harmonisasi. Dokumen ini menjembatani antara rencana strategis perangkat daerah dengan langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Isi dokumen ini memuat kebijakan, arah kebijakan yang akan diambil oleh perangkat daerah, kedua program dan kegiatan, dan pendanaan. Proses penyusunan Renja mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama persiapan penyusunan, kedua penyusunan rancangan awal, yang ketiga forum diskusi, yang terakhir verifikasi dan penetapan. Renja perangkat daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini memastikan bahwa semua rencana pembangunan dan daerah terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan IKU, IKK, dan IKD.
IKU, IKK, dan IKD adalah akronim terkait kinerja dalam pemerintahan. IKU yaitu indikator kinerja utama adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau tujuan utama organisasi. Selanjutnya IKK yaitu adalah indikator kinerja kunci, adalah indikator yang lebih spesifik mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan atau kegiatan tertentu di tingkat yang lebih operasional seperti hasil penelitian atau capaian program. Selanjutnya ada IKD yaitu indikator kinerja daerah, yang berarti akronim dari IKU dan IKD yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengukur kinerja daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama atau IKU memiliki tujuan untuk mengukur pencapaian tujuan strategis dan hasil akhir yang ingin dicapai organisasi, yang berfokus untuk berorientasi pada sasaran strategis yang tercantum dalam rencana jangka menengah dan rencana strategis. Contoh, peningkatan kesehatan masyarakat secara umum atau persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Adapun tujuan indikator kinerja kunci yaitu mengukur kinerja pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional, yang berfokus menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan secara spesifik atau hasil-hasil kegiatan tertentu. Contohnya hasil penelitian bidang kesehatan masyarakat atau persentase tersusunnya profil kependudukan. Selanjutnya tujuan dari indikator kinerja daerah, yang mengukur kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dan berfokus merupakan gabungan dari IKU dan IKK yang disusun yang menjadi acuan. Selanjutnya contoh dari IKD sendiri, IKD Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis dalam rencana pembangunan daerah. Selanjutnya, apa itu LAKIP Menpan RB? Rujuk pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu LAKIP yang diatur dan dievaluasi oleh Kemenpan RB. Berikut adalah penjelasan secara lebih rinci dari LAKIP. LAKIP adalah dokumen yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran atau APBD selama 1 tahun anggaran. Laporan ini membandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dan hasil atau capaian kinerja yang sesungguhnya. LAKIP merupakan produk akhir dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, yang merupakan salah satu cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Peran Kemenpan RB di sini yaitu sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dalam konteks LAKIP, Kemenpan RB berperan sebagai penyusun kebijakan dan evaluator serta pembina. Secara singkat, LAKIP Kemenpan RB adalah sistem dan proses pelaporan kinerja pemerintah yang diatur oleh Kemenpan RB untuk memastikan adanya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan pemerintahan. Selanjutnya ada apa itu LPJ KDH kepada DPRD sekarang berubah menjadi LKPJ KDH kepada DPRD. Perubahan istilah dari LPJ KDH atau laporan pertanggungjawaban kepala daerah menjadi LKPJ KDH atau laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Merupakan bagian dari reformasi administrasi pemerintahan daerah di Indonesia, terutama didorong oleh perubahan landasan hukum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, perubahan landasan hukum. Perubahan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang paling utama adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggantikan PP Nomor 3 Tahun 2007. Perbedaan esensinya adalah LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Istilah laporan pertanggungjawaban menyiratkan adanya konsekuensi hukum yang lebih langsung. Di masa lalu, DPRD memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak LPJ kepala daerah yang bisa berujung pada pemberhentian kepala daerah. Selanjutnya LKPJ, istilah keterangan pertanggungjawaban, mengubah sifat laporan tersebut.
DPRD tidak lagi memiliki kewenangan untuk menolak LKPJ secara langsung dan memberhentikan kepala daerah. LKPJ sendiri lebih berfungsi sebagai penyampaian informasi atau gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah disepakati. Fungsi LKPJ saat ini yaitu disampaikan oleh kepala daerah atau gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Fungsi utamanya adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya ada menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Selanjutnya ada membangun hubungan checks and balance yang lebih seimbang antara eksekutif dan legislatif. Secara ringkas, perubahan dari LPJ menjadi LKPJ bertujuan untuk memperjelas kedudukan laporan tersebut sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi, bukan sebagai alat untuk menerima atau menolak secara politis yang dapat mengancam jabatan kepala daerah. DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan, tetapi mekanismenya diatur lebih rinci dalam peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada apa itu LPPD Mendagri. LPPD atau yang biasa kita sebut laporan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah laporan tahunan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Mendagri untuk menggambarkan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan rencana kinerja pembangunan daerah atau RKPD. Beberapa poin penting yang ada di sini. Yang pertama, LPPD mencakup capaian kinerja urusan pemerintahan yang diurus oleh daerah dengan menggunakan indikator kinerja kunci atau IKK yang ditetapkan oleh Mendagri. Selanjutnya, poin yang kedua ada dasar hukum penyampaiannya, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LPPD. Selanjutnya poin ketiga ada LPPD berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat. Di sini saya akan menjelaskan struktur LPPD. Umumnya terdiri atas pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, dan maksud dan tujuan. Selanjutnya ada gambaran umum daerah yang berisikan kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan budaya, dan potensi unggulan daerah. Selanjutnya ada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berisikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan sesuai pembagian urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan masing-masing urusan dinilai dengan indikator kinerja kunci atau IKK yang telah ditetapkan Kemendagri. Selanjutnya ada capaian kinerja penyelenggaraan tugas perbantuan, yaitu uraian pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat yang dilampahkan ke daerah. Yang terakhir ada penutup dan rencana tindak lanjut yang berisikan kesimpulan umum capaian kinerja dan upaya peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Selanjutnya ada proses dan tahapan penyusunan LPPD. Tahapan penyusunan LPPD sendiri meliputi pengumpulan data kinerja dari seluruh perangkat daerah, rekapitulasi dan analisis pencapaian indikator sesuai IKK, penyusunan naskah LPPD oleh tim penyusun kabupaten atau kota dan provinsi, verifikasi dan validasi data oleh Bapeda atau bagian tata pemerintahan, dan yang terakhir adalah penandatanganan dan penyampaian resmi kepada Mendagri melalui sistem ELPPD. Selanjutnya di sini ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah disampaikan LPPD, dievaluasi oleh Kemendagri melalui mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD. Hasil evaluasi menjadi dasar pembinaan, pemberian penghargaan, atau pemberian sanksi administratif bagi daerah yang tidak menyampaikan atau menyusun secara tidak sesuai. Batas waktu pengumpulan LPPD ini wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yakni pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ILPPD, sekarang menjadi RLPPD kepada masyarakat. ILPPD adalah informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, kini secara umum dikenal sebagai RLPPD atau yang biasa kita sebut ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada masyarakat. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan ILPPD dan RLPPD terdapat pada
Definisi ILPPD itu dokumen informasi yang berisi pokok-pokok LPPD, dan definisi pada RLPPD yaitu dokumen ringkasan yang lebih padat dan mudah dipahami oleh masyarakat yang ditarik dari LPPD. Adapun bagian tujuan dari masing-masing LPPD dan RLPD, pada ILPPD bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan pada RLPPD bertujuan untuk memudahkan masyarakat luas dalam mengakses dan memahami kinerja pemerintah daerah. Pada format pembuatan juga berbeda. Pada ILPPD versi sederhana, dan LPPD yang lebih terperinci, dan pada RLPPD versi yang lebih ringkas dan berorientasi pada masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana dan fokus pada pencapaian kinerja utama. Tujuan penyampaian RLPPD kepada masyarakat yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi publik, memberikan masukan tanggapan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menyediakan bahan evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan KUA dan PPAS. KUA PPAS adalah singkatan dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Dua dokumen yang menjadi pedoman awal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. KUA menguraikan arah dan kebijakan umum anggaran untuk 1 tahun, sedangkan PPAS merinci program, prioritas, dan batas maksimal anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap perangkat daerah kebijakan umum anggaran atau KUA. Fungsinya menjadi peta jalan atau pedoman awal penyusunan APBD. Isinya mengandung kebijakan umum mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta asumsi dasar yang mendasarinya untuk 1 tahun anggaran, yang bertujuan untuk mengarahkan alokasi sumber daya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Prioritas Daerah atau RKPD. Pada PPAS berfungsi memberikan acuan konkret dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. PPAS berisikan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang akan diberikan untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan, dan juga bertujuan untuk menjadi dasar bagi setiap SKPD untuk menyusun RKA agar selaras dengan kebijakan umum dan prioritas yang telah disepakati. Terima kasih. RPJMD berfungsi sebagai acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, efektif, dan efisien. Ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMD disusun berdasarkan beberapa asas penting, antara lain keterpaduan, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan. Adapun isi dokumen RPJMD yang mencakup visi dan misi pembangunan daerah, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan. Selanjutnya ada kebijakan umum dan program yang akan dilaksanakan selama periode 5 tahun. Yang terakhir ada arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, musyawarah perencanaan pembangunan. Yang kedua, analisis data. Ketiga, drafting, dan yang terakhir, penetapan. Keterkaitan dokumen ini dengan dokumen lain yaitu RPJMD harus mengacu pada RPJPD dan memperhatikan RPJM nasional serta RPJM provinsi. Ini memastikan adanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, serta menjamin bahwa kebijakan pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional. Evaluasi dan pengendalian RPJMD ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran dan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki rencana ke depan berdasarkan hasil yang dicapai RPJMD. Diatur pada pasal 47 ayat 5 dan sistematika pendahuluan, gambaran umum, kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan, dan isu strategis daerah. Visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan,
kerangka pendanaan pembangunan, dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan Pemda. Urusan teknokratik sampai bab 4. Teknokratik adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsional bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah. RPJMD turun menjadi Renstra perangkat daerah yang memiliki 26 urusan wajib, 6 wajib layanan dasar yang berisikan pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Trantibum, Linmas, dan sosial, dan 20 urusan non pelayanan dasar yaitu Naker, PPPA, Pangan, Pertanahan, LH, Admin Dukcapil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi UKM, Penanaman Modal, Mudorah, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian, dan Ketahanan Pangan. Dan terakhir 8 pilihan yaitu kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, SDM, perdagangan, dan perindustrian transmigrasi. Selanjutnya, pengertian dari Renstra SKPD. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang bersifat indikatif. Periode Renstra ini berlaku selama 5 tahun yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi, pengarahan pelaksanaan. Adapun tahapan penyusunan Renstra meliputi yang pertama persiapan penyusunan, kedua di penyusunan rancangan awal, ketiga forum perangkat daerah, dan keempat rumusan rencana akhir, dan yang terakhir ada penetapan. Keterkaitan Renstra ini dengan dokumen lainnya memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, Renstra kementerian atau lembaga, dan Renja perangkat daerah. Ini memastikan bahwa semua rencana pembangunan saling terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pentingnya Renstra ada 2. Yang pertama, akuntabilitas yang menjadi dasar dalam penilaian kinerja perangkat daerah oleh lembaga auditor. Selanjutnya yang kedua, ada partisipasi masyarakat. Proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan lokal. Selanjutnya ada RKPD dan SPM. Yang pertama SKPD. Pengertian SKPD yaitu adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disusun untuk periode 1 tahun. Ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan perencanaan serta penganggaran tahunan, sehingga menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD memuat isi dokumen rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan pendanaannya. Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama persiapan penyusunan, yang kedua penyusunan rancangan awal, dan yang ketiga musyawarah perencanaan pembangunan, keempat perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir penetapan. Keterkaitannya dengan dokumen lain yaitu RKPD harus mengacu pada RPJMD dan rencana kerja pemerintah, serta berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan nasional untuk memastikan keselarasan antara program daerah dan prioritas nasional. Setelah RKPD ditetapkan, evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian program serta efektivitas pelaksanaan rencana tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memperbaiki rencana ke depan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, pengertian dari SPM atau standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Penjelasan ringkasnya, pelayanan dasar berarti pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis dan mutu menunjukkan bahwa SPM tidak hanya soal apakah layanan disediakan, tetapi juga kualitas minimal yang harus dicapai. SPM berlaku pada urusan pemerintahan wajib di daerah, yang berarti pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, atau kota berkewajiban menyelenggarakan layanan tersebut. Dasar hukumnya berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Dan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Beberapa urusan pemerintahan wajib yang masuk dalam penerapan SPM antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan apa itu Renja SKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun. Renja merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan anggaran. Renja menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga semua kegiatan yang direncanakan memiliki dasar hukum dan anggaran yang jelas. Selanjutnya, tujuan yang kedua, untuk sinkronisasi dan harmonisasi. Dokumen ini menjembatani antara rencana strategis perangkat daerah dengan langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Isi dokumen ini memuat kebijakan, arah kebijakan yang akan diambil oleh perangkat daerah, kedua, program dan kegiatan, dan pendanaan. Proses penyusunan Renja mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan penyusunan, kedua, penyusunan rancangan awal, yang ketiga, forum diskusi, yang terakhir, verifikasi dan penetapan. Renja perangkat daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini memastikan bahwa semua rencana pembangunan dan daerah terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan IKU, IKK, dan IKD. IKU, IKK, dan IKD adalah akronim terkait kinerja dalam pemerintahan. IKU, yaitu indikator kinerja utama, adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau tujuan utama organisasi. Selanjutnya, IKK, yaitu adalah indikator kinerja kunci, adalah indikator yang lebih spesifik mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan atau kegiatan tertentu di tingkat yang lebih operasional seperti hasil penelitian atau capaian program. Selanjutnya ada IKD, yaitu indikator kinerja daerah, yang berarti akronim dari IKU dan IKD yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengukur kinerja daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama atau IKU memiliki tujuan untuk mengukur pencapaian tujuan strategis dan hasil akhir yang ingin dicapai organisasi, yang berfokus untuk berorientasi pada sasaran strategis yang tercantum dalam rencana jangka menengah dan rencana strategis. Contoh, peningkatan kesehatan masyarakat secara umum atau persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Adapun tujuan indikator kinerja kunci, yaitu mengukur kinerja pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional, yang berfokus menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan secara spesifik atau hasil-hasil kegiatan tertentu. Contohnya, hasil penelitian bidang kesehatan masyarakat atau persentase tersusunnya profil kependudukan. Selanjutnya, tujuan dari indikator kinerja daerah, yang mengukur kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dan berfokus merupakan gabungan dari IKU dan IKK yang disusun menjadi acuan. Selanjutnya, contoh dari IKD sendiri, IKD Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis dalam rencana pembangunan daerah. Selanjutnya, apa itu LAKIP, Menpan, RB? Rujuk pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu LAKIP, yang diatur dan dievaluasi oleh Kemenpan RB. Berikut adalah penjelasan secara lebih rinci dari LAKIP. LAKIP adalah dokumen yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran atau APBD selama 1 tahun anggaran. Laporan ini membandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dan hasil atau capaian kinerja yang sesungguhnya. LAKIP merupakan produk akhir dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang merupakan salah satu cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Peran Kemenpan RB di sini yaitu sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dalam konteks LAKIP, Kemenpan RB berperan sebagai penyusun kebijakan dan evaluator serta pembina. Secara singkat, LAKIP Kemenpan RB adalah sistem dan proses pelaporan kinerja pemerintah yang diatur oleh Kemenpan RB untuk memastikan adanya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan pemerintahan. Merupakan bagian dari reformasi administrasi pemerintahan daerah di Indonesia, terutama didorong oleh perubahan landasan hukum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, perubahan landasan hukum. Perubahan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang paling utama adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggantikan PP Nomor 3 Tahun 2007. Perbedaan esensinya adalah LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Istilah laporan pertanggungjawaban menyiratkan adanya konsekuensi hukum yang lebih langsung. Di masa lalu, DPRD memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak LPJ kepala daerah yang bisa berujung pada pemberhentian kepala daerah. Selanjutnya, LKPJ, istilah keterangan pertanggungjawaban, mengubah sifat laporan tersebut. DPRD tidak lagi memiliki kewenangan untuk menolak LKPJ secara langsung dan memberhentikan kepala daerah. LKPJ sendiri lebih berfungsi sebagai penyampaian informasi atau gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah disepakati. Fungsi LKPJ saat ini yaitu disampaikan oleh kepala daerah atau gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Fungsi utamanya adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya ada menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Selanjutnya ada membangun hubungan checks and balance yang lebih seimbang antara eksekutif dan legislatif. Secara ringkas, perubahan dari LPJ menjadi LKPJ bertujuan untuk memperjelas kedudukan laporan tersebut sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi, bukan sebagai alat untuk menerima atau menolak secara politis yang dapat mengancam jabatan kepala daerah. DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan, tetapi mekanismenya diatur lebih rinci dalam peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada apa itu LPPD Mendagri. LPPD atau yang biasa kita sebut laporan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah laporan tahunan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Mendagri untuk menggambarkan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan rencana kinerja pembangunan daerah atau RKPD. Beberapa poin penting yang ada di sini. Yang pertama, LPPD mencakup capaian kinerja urusan pemerintahan yang diurus oleh daerah dengan menggunakan indikator kinerja kunci atau IKK yang ditetapkan oleh Mendagri. Selanjutnya, poin yang kedua ada dasar hukum penyampaiannya, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LPPD. Selanjutnya, poin ketiga ada LPPD berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah pada pemerintahan pusat. Di sini saya akan menjelaskan struktur LPPD. Umumnya terdiri atas pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, dan maksud dan tujuan. Selanjutnya ada gambaran umum daerah yang berisikan kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan budaya, dan potensi unggulan daerah. Selanjutnya
ada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berisikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan sesuai pembagian urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan masing-masing urusan dinilai dengan indikator kinerja kunci atau IKK yang telah ditetapkan Kemendagri. Selanjutnya ada capaian kinerja penyelenggaraan tugas perbantuan, yaitu uraian pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat yang dilampirkan ke daerah. Yang terakhir ada penutup dan rencana tindak lanjut yang berisikan kesimpulan umum capaian kinerja dan upaya peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Selanjutnya ada proses dan tahapan penyusunan LPPD. Tahapan penyusunan LPPD sendiri meliputi pengumpulan data kinerja dari seluruh perangkat daerah, rekapitulasi dan analisis pencapaian indikator sesuai IKK, penyusunan naskah LPPD oleh tim penyusun kabupaten atau kota dan provinsi, verifikasi dan validasi data oleh Bapeda atau bagian tata pemerintahan, dan yang terakhir adalah penandatanganan dan penyampaian resmi kepada Mendagri melalui sistem ELPPD. Selanjutnya di sini ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah disampaikan LPPD, dievaluasi oleh Kemendagri melalui mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD. Hasil evaluasi menjadi dasar pembinaan, pemberian penghargaan, atau pemberian sanksi administratif bagi daerah yang tidak menyampaikan atau menyusun secara tidak sesuai. Batas waktu pengumpulan LPPD ini wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yakni pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ILPPD, sekarang menjadi RLPPD kepada masyarakat. ILPPD adalah informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, kini secara umum dikenal sebagai RLPPD, atau yang biasa kita sebut ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada masyarakat. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan ILPPD dan RLPPD terdapat pada definisi. Definisi ILPPD itu dokumen informasi yang berisi pokok-pokok LPPD, dan definisi pada RLPPD yaitu dokumen ringkasan yang lebih padat dan mudah dipahami oleh masyarakat yang ditarik dari LPPD. Adapun bagian tujuan dari masing-masing LPPD dan RLPD, pada ILPPD bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan pada RLPPD bertujuan untuk memudahkan masyarakat luas dalam mengakses dan